Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad. Tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdani wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa bahjatin nufus wa safaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. An Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ila an qala ala wa inna fil jasadi lamudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin amma ba'du. Para pemirsa Kominfo TV, program Mudzakarah Islamiyah yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diampunkan segala dosa, dikabulkan segala hajat, diberikan kesehatan, keafiatan, istiqamah dalam kebaikan-kebaikan, dan kita semua selamat dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan satu buah ayat yang tadi saya sampaikan di permulaan, juga satu buah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang intinya adalah bahwa kita ini disuruh oleh agama kita untuk menjaga hati kita. Menjaga hati karena hati ini adalah merupakan mahalun nazar atau tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. Artinya, yang pada hari itu tidak bermanfaat, tidak berguna lagi harta ataupun anak-anak, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Dipertegas oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah saya bacakan di awal tadi. Rasul bersabda, wa inna fil jasadil mudghatan. Tidaklah bahwa di dalam tubuh ini ada satu gumpalan. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila baik gumpalan tersebut, maka niscaya akan baiklah seluruh anggota tubuhnya atau tubuhnya. Wa idza fasadat, apabila rusak gumpalan itu, maka akan rusaklah juga dengan tubuhnya semuanya. Ala wahya al-qalbu. Tidaklah gumpalan itu adalah yang disebut dengan hati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apakah yang dimaksud dengan al-qalbu? Atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah hati. Dalam hal ini ulama Syafi'iyah dan falasifah, ahli filsafat, juga ulama-ulama ahlul kalam, mereka mengatakan bahwasanya anna aslal aqli
al-qalbu wa ma fir ra'si minhu. Yang dimaksud dengan akal, bahwasanya asal atau pangkalnya akal itu sebetulnya adalah hati. Dan apa yang ada di bagian kepala itu adalah merupakan bagian daripada hati. Allah berfirman dalam Al-Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka itu ada hati, tetapi tidak bisa memahami dengannya. Adapun pendapat Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya anal aqlah wad dimal, yang dimaksud dengan akal itu adalah otak. Demikian juga pendapat para dokter bahwa yang namanya akal itu adalah otak. Wa qalu, mereka mengatakan wa idza fasada dimagh fasadal aqlu. Maka apabila dengan otaknya rusak, maka itu akan membuat akalnya menjadi rusak. Nah, maka dari sini disimpulkan bahwasanya yang namanya hati itu boleh dikatakan dengan otak atau pikiran kita. Pikiran kita. Kenapa? Karena pangkal daripada pikiran itu dari hati. Dan hati inilah yang menjadi dasar pandangan utama daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari ilustrasi yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW, dalam sebuah hadis tadi disebutkan oleh Nabi SAW, bisa kita ambil satu kesimpulan atau sebuah ilustrasi yang indah, bahwasanya hati ini seperti raja. Raja yang memimpin dengan anggota-anggota yang lain. Bahwa manusia ini seperti sebuah kerajaan. Yang di sana ada beberapa komponen, dan semua komponen ini telah diatur oleh yang namanya raja. Raja itu adalah hati. Sehingga apabila dengan rajanya baik, maka rakyatnya akan baik. Kenapa? Karena yang namanya raja, dia yang mengatur dengan bawahannya. Jadi tangan, kaki, lidah, mata, ini adalah merupakan bawahan daripada hati. Dan hati yang mengatur semua anggota ini. Maka apabila hatinya baik, maka ini saya gerakan tangan, gerakan kaki, pikirannya, langkah, tutur katanya, semua akan baik. Tapi kalau seandainya dengan hatinya rusak, nah maka otomatis dengan anggota yang lain itu juga akan tidak baik, tidak benar jalannya. Kenapa? Karena rajanya atau pimpinannya rusak. Nah, maka dari itu para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pentingnya dengan menjaga hati ini, sehingga dengan sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Nabi SAW, as'aluka qalban salima. Aku, ya Allah, bermohon kepada Engkau dengan hati yang selamat. Hati yang selamat. Apa itu hati yang selamat? Ulama mengatakan, ini dikutip oleh, atau disebut oleh Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala, al-qalba salim, yani as-salim minal afatil makruhat kulliha. Wa huwal qalbul ladzi laisa fihi siwa mahabbatallah wa khasyatih. Ya, dimaksud dengan qalbun salim atau hati yang selamat itu adalah hati yang terhindar daripada penyakit-penyakit yang dibenci, yang tidak baik. Yaitu adalah hati yang tidak ada di dalam hati tersebut kecuali hanya mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka daripada itu kita sebagai orang Islam yang beriman betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dalam menjaga hati ini adalah satu kewajiban yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena apabila hati kita baik, otomatis semua anggota tubuh kita akan baik. Kenapa orang mau sembahyang? Kenapa orang mau melakukan ibadah puasa? Kenapa orang mau pergi ke majelis taklim? Karena dorongan hatinya yang dekat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana atau cara atau kiat-kiat yang perlu kita lakukan supaya hati kita ini menjadi hati yang salim, hati yang selamat, hati yang baik?
Dalam hal ini Al-Imam Ibnu Mulqin Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam nasihat beliau mengatakan bahwasanya ada 5 hal yang perlu kita lakukan agar hati kita ini termasuk dalam kategori atau kelompok orang-orang yang hatinya selamat, yang hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 5 hal tersebut adalah yang pertama kata beliau, qiraatul Quran bitadabbur. Cara pertama agar hati kita ini selalu lembut, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu qiraatul Quran bitadabbur. Kita membaca Al-Quran disertai dengan maknanya, memahami maknanya, memahami kandungannya. Orang baca Quran ini paham atau tidak paham itu sudah besar pahalanya. Bahkan diriwayatkan ketika di rumah kita itu ada baca Al-Quranul Karim, maka ada 4 kelebihan yang akan Allah berikan ke rumah kita tersebut. Yang pertama adalah ittasa'a bi ahlihi. Keluarga yang di dalamnya itu ada bacaan Al-Quranul Karim, niscaya kehidupannya akan harmonis. Yang kedua adalah ketika di rumah itu ada baca Al-Quranul Karim, katsura khairuhu. Banyak kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan ke penghuni rumah tersebut. Rezekinya Allah murahkan, anak-anaknya cerdas, kelakuannya baik, dan selalu disenangi oleh orang lain. Kenapa? Karena dia selalu baca Al-Quranul Karim. Dan ini membaca Al-Quran salah satu cara agar hati kita lembut dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kebaikan yang akan Allah berikan bagi orang atau rumah yang di dalamnya itu ada Al-Quran, dibaca, dilantunkan Al-Quranul Karim. Yaitu adalah hadratul malaikah. Malaikat akan senang berkunjung ke rumah-rumah yang di sana ada tilawah Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Ini sangat-sangat baik untuk dilakukan. Demi untuk menjaga kebaikan hati kita, keharmonisan rumah tangga, rezekinya dimurahkan, malaikat akan datang berkunjung ke rumah kita. Yang keempat adalah ketika di rumah kita itu ada bacaan Al-Quranul Karim, nah maka kharajat minhu syayatin. Syaitannya akan keluar, lari tunggang langgang, takut, menghindar daripada bacaan yang mulia tersebut. Subhanallah. Jadi ketika kita baca Al-Quran, ini anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tenang, hati kita lembut, hati kita baik, dan kebaikan-kebaikan akan Allah berikan kepada kita. Nah, cara yang kedua agar hati kita ini menjadi qalban saliman, hati yang baik, hati yang selamat, yaitu khala'ul batni. Artinya perut kita jangan terlalu kenyang. Nah, kalau bahasa Banjar, jangan terlalu gancang makan. Jangan terlalu banyak makan. Khala'ul batn. Dan perut ini telah dianjurkan Nabi SAW dalam sebuah petuahnya. Artinya perut kita ini kita bagi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk kita bernafas. Nah maka pencernaan kita akan mudah, akan sehat, akan baik. Nah apabila orang itu terlalu sering makan, terlalu banyak makan, nah maka seperti apa yang telah dinasihatkan oleh Al-Imam Abdul Haddad rahimahullah ta'ala, kata beliau, apabila kita itu terlalu banyak makan, terlalu sering makan, terlalu kenyang, apalagi makanannya terlalu banyak, makan ini, makan itu, nah, maka kata beliau ada 4 kerugian yang akan diberikan, akan didapatkan bagi orang terlalu berlebihan dalam makanan itu. Pertama, qaswatul qalbi. Hatinya akan menjadi keras. Jadi ketika orang perutnya tidak terlalu kenyang, hatinya akan baik. Tapi kalau dia terlalu kenyang, terlalu sering makan, nah maka ini akan membuat satu qaswatul qalbi. Hatinya akan menjadi keras, susah diatur.
dan susah menerima kebaikan dari orang lain. Yang kedua, fasadul fatanah. Ketika orang terlalu banyak makan, sering makan, terlalu kenyang perutnya, itu akan membuat kecerdasan otaknya akan berkurang. Bahasa orang kita Banjar, orangnya kada tapi pintar. Kata orang Malaysia, bahlul. Nah, kenapa? Karena terlalu sering makan makanan yang berlebihan, terlalu kenyang. Yang ketiga adalah efek atau akibat daripada terlalu banyak makan itu, tashwishul fikrah. Dia akan selalu berpikiran negatif. Tidak ada pikiran yang baik untuk kemajuan dirinya. Pikirannya hanya ingin makan, tidur, tidak mau berusaha, tidak mau berpikir untuk kemajuan masa depannya. Kenapa? Karena akibat daripada terlalu banyak makan. Yang keempat, yang membahayakan lagi adalah ketika orang terlalu sering banyak makan, terlalu kenyang dalam makan. Yang keempat, kata beliau, al-kasal fil ibadah. Dia akan malas tuh berbuat ibadah, perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau salat, malas. Mau baca Quran, malas. Mau sedekah, jadi kikir. Kenapa? Karena akibat daripada terlalu banyak makan yang berlebihan, ini membuat hati menjadi keras dan akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kedua kata beliau agar hati kita lembut adalah kita jangan terlalu banyak makan. Nah, cara ketiga agar hati kita ini lembut, mendapatkan qalban salimah, hati yang selamat, adalah qiyamul laili. Salat tahajud di tengah malam. Nah, salat tahajud di tengah malam. Ini adalah ibadah yang cukup sulit dilakukan kecuali bagi orang-orang yang telah Allah pilih. Allah beri petunjuk untuk bisa bangun di tengah malam. Nah, maka alangkah ruginya kita kalau kita tidak pernah atau tidak bisa bangun untuk salat tahajud di tengah malam hanya gara-gara akibat kita dengan hati kita yang gelap, hati kita yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita jauh dari Allah. Nah, maka cara agar kita bisa hati kita lembut, maka di antara caranya adalah kita bangun salat tahajud, munajat tengah malam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan tahajud ini dalam sebuah hadis Nabi disebutkan, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Yuhsyarun nasu fi sa'idin wahidin, fayunadi munadin, aina alladhi kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Fayaqumuna wa hum qalilun, fayadkhuluna al-jannata bighairi hisab." Yahsyarun nasu fi sa'idin wahidin. Nanti pada hari kiamat, sabda Nabi SAW, ada sekelompok manusia yang akan Allah kumpulkan pada suatu tempat. Fayunadi munadin, tiba-tiba ada satu panggilan memanggil dari satu arah. Ada suara yang memanggil. Dan suara itu mengatakan, "Ainal ladzi kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji'." Mana mereka-mereka yang telah menjauhkan punggungnya daripada tempat tidur? Maksudnya orang-orang yang bangun tengah malam tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqumun, maka mereka yang tadi salat tahajud itu mereka pun berdiri. Kami orang-orang yang tahajud itu. Wahum qalilun. Sabda Nabi, mereka tidak banyak. Memang tidak banyak. Tidak banyak orang yang bangun tengah malam untuk salat tahajud itu. Akhirnya apa? Fayadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Maka mereka yang tadi bangun tahajud tengah malam berkumpul satu tempat, dipanggil untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun Allah masukkan ke surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kelebihan orang-orang yang bangun tahajud tengah malam, yang akan membuat hatinya menjadi lembut, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang keempat adalah at-tadru 'inda sahar, yaitu adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Artinya ketika dia bangun tengah malam untuk salat tahajud, dia pun juga menghadap Allah
meminta ampun kepada Allah atas segala dosa yang dilakukan. Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang-orang yang ketika bangun tengah malam, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, wala in sa'alani la'utiyanna. Jika mereka meminta, maka kata Allah akan aku berikan apa yang mereka minta. Jika mereka minta ampun, aku ampunkan dosa-dosa mereka. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang ketika itu bangun tengah malam, salat tahajud dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia mampu menangis tengah malam. Kenapa? Karena bagi orang yang menangis tengah malam karena Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat matanya tidak disentuh oleh api neraka. Dalam sebuah hadis disebutkan, Nabi SAW bersabda, sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, ainani la tamassuhumun nar. Ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena Allah. Wa ainun harasat fisabilillah. Dan mata yang bergadang karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah orang-orang yang hatinya lembut. Mereka bisa bangun tengah malam untuk tahajud, untuk munajat, berdoa, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Cara terakhir adalah agar kita mendapatkan hati yang lembut, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mujalasatus shalihin. Kita berteman dengan orang-orang saleh. Berteman orang-orang baik, berteman para ulama. Berteman pada orang-orang yang membawa kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang itu biasanya akan berbuat sesuatu bisa diakibatkan oleh siapa teman dekatnya. Kalau teman dekatnya artis, dia suka nyanyi. Kalau teman dekatnya ulama, dia akan seperti para ulama. Artinya banyak perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh teman dekatnya, oleh teman akrabnya. Nah, maka dalam sebuah pesan yang dipesankan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kata beliau, la tashab, ini dalam memilih teman, la tashab illa man dallaka ala Allahi maqalu wa yunhuduka ila Allahi haluh. Jangan kau berteman, kata beliau, kecuali kepada dua macam ini. Pertama, yunhiduka ilallahi haluh. Gerak-geriknya, aktivitasnya, perbuatannya itu membuat kita bersemangat untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ciri teman yang baik ini, kata-katanya membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ketika kita berteman orang-orang saleh, kita dengar nasihat mereka, kita lihat akhlak mereka, kita merasakan kebaikan mereka, maka ini tentunya akan membuat hati kita menjadi lembut, menjadi baik, dan membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Kominfo TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam kesempatan yang mulia ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa yang tadi kita sampaikan bisa kita amalkan, bisa kita lakukan, bisa kita perbuat demi untuk menjaga hati kita agar menjadi hati yang selamat, hati yang baik, hati yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan seseorang di mata Allah taala itu tidak dari segi penampilan fisiknya, tidak dari segi kecantikannya, tidak dari segi pangkat atau jabatannya, tetapi ya Allah lihat adalah hati dan perbuatannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada ajsamikum, kepada fisikmu, kepada kekekaran tubuhmu, kepada kekuatan tubuhmu, tidak. Wala ila suwarikum, tidak juga memandang kepada penampilanmu, gayamu, kecantikanmu, ketampananmu, tidak. Walakin
yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah itu memandang kepada hati dan perbuatan kalian. Baiknya hati akan membuat perbuatan yang baik, dan hati yang rusak akan membuat kita jauh daripada perbuatan yang baik dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang selamat, hati yang baik, hati yang cerah, hati yang selalu mudah untuk berbuat kebaikan-kebaikan, dan seluruh anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, dengan hati yang baik, itu semuanya terarah, bersinergi untuk menjadi orang yang takwa, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab hati kita baik dan selamat, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, mengabulkan segala hajat kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan dalam kebaikan-kebaikan, dan kita semua selamat dunia sampai ke akhirat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah hilang boleh dimaafkan. Walaupun minkum jami'an, wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.